Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lutfi Azizah dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan akulturasi Nusantara dan Hindu-Buddha di bidang seni, aksastra, dan aksara. Pengaruh India sangat banyak membawa perubahan di Indonesia. Salah satunya adalah seni sastra. Di Indonesia terdapat dua jenis seni sastra, yaitu yang berbentuk prosa dan yang berbentuk puisi. Berdasarkan kesustraan terdapat tiga jenis kitab, yaitu pitutur, hukum, dan wiracerita. Bentuk buku wiracerita atau kisah kepahlawanan India yang berkembang di masyarakat Indonesia dan mempengaruhi kehidupan sosial di Indonesia ada dua, yaitu kisah Ramayana dan kisah Mahabharata. Kitab Mahabharata terdiri atas 18 jilid atau purwa. Setiap jilidnya terbagi menjadi beberapa dan diceritakan dalam bentuk sebuah syair. Kitab Mahabharata ini memiliki inti yang menceritakan tentang 24.000 saloka dan peperangan sengit selama 8 hari antara Pandawa dan Kurawa. Kitab Mahabharata Yudha sendiri memiliki arti peperangan besar antar keluarga Bharata. Menurut cerita, kitab ini dihimpun oleh Vyasa Dwipayana, namun para ahli mengekang itu semua. Menurut para ahli, kitab ini merupakan kumpulan cerita dari Brahmana antara tahun 400 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Kisah Ramayana ini ditulis oleh Walmiki, terdapat 7 jilid atau kanda dan diubah dalam bentuk syair sebanyak 24.000 saloka. Kisah Ramayana ini menceritakan tentang perjuangan Rama yang merebut kembali istrinya, yaitu Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Dalam kisah ini, Ramayana dibantu oleh adiknya yang bernama Laksmana dan mendapatkan bantuan pasukan kera yang dipimpin oleh Sukwira. Selain itu, Rama juga dibantu oleh Gunawan Wibasana, adik dari Rahwana yang diusir kakaknya karena bermaksud membela sebuah kebenaran yang dibawa oleh Rama. Perjuangan tersebut menyebabkan peperangan besar dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Di akhir cerita, Rahwana bersama pasukannya gugur dan Dewi Sinta kembali kepada Rama. Akulturasi di bidang sastra ini dapat dilihat dari modifikasi cerita India di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penambahan tokoh punakawan Semar, Gareng, Petro, dan Bagong di kisah Mahabharata. Bahkan literatur keagamaan Hindu-Buddha sangat sulit menemukan cerita asli seperti negara asalnya. Pengaruh India yang dipertahankan dalam bidang kesustraan adalah gagasan, konsep, dan pandangan. Karya sastra Indonesia yang terpengaruh kebudayaan Hindu-Buddha adalah 1. Kitab Arjuna Wiwatama karya Kanwa. Kitab ini menceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Indrakila. Yang kedua adalah kitab Maradahana, kitab karangan dari Empu Darmaja. Kitab ini menceritakan kisah Kamajaya dan Dewi Ratih dari Kahyangan. Yang ketiga adalah kitab Batara Yudha. Kitab ini karangan dari Empu, Sedah, dan Panuluh. Kitab ini menceritakan peperangan antara Pandawa dan Kurawa, gabungan dari kitab Mahabharata. Yang keempat adalah kitab Samanantaka karya Empu Maguna, menceritakan bidadari Hari yang terkena kutukan dan menikah dengan seorang raja dan melahirkan Dasatara. Yang kelima adalah kitab Gatotkaca Casraya. Kitab ini karangan dari Empu Panuluh. Kitab ini menceritakan pernikahan Abimanyu dengan Siti Sundari atas bantuan Gatotkaca. Yang keenam adalah kitab Hariwangsa. Kitab ini karangan Empu Panuluh. Isinya sama dengan kitab Kresnayana. Yang ketujuh adalah kitab Kresnayana karangan Empu Triguna. Kitab ini menceritakan pernikahan Krishna dan Rukmini. Yang terakhir adalah kitab Arjuna Wijaya karangan dari Empu Tantular. Kitab ini menceritakan bahwa Rahwana harus tunduk kepada Arjuna Sasrabahu. Dari situ dapat kita lihat bahwa pengaruh Hindu-Buddha sangat berpengaruh dalam Indonesia.
Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.